Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, di video kali ini kita masih akan ngebahas panel-panel terkeren yang hadir di DC Fandom 2021. Dan di video kali ini kita akan ngebahas trailer terbaru dari The Batman yang merupakan panel paling terfavorit selama DC Fandom 2021 kemarin. Dan sekarang kita sudah selesai menyaksikan trailer terbaru dari The Batman tersebut. Dan wow, benar-benar terharu melihat bagaimana penampilan dari Batman Robert Pattinson ini kolaborasi dengan sutradara Matt Reeves tentunya. Jujur sejauh ini dalam sejarah Batman kita nggak tahu apakah teman-teman mungkin ada yang benar-benar fans dari Batman, tapi menurut kita sejauh ini satu-satunya orang yang benar-benar mendalami dan juga mengetahui bagaimana rasanya menjadi seorang The Batman itu hanyalah hadir dari sosok Robert Pattinson ini. Kenapa seperti itu? Karena memang Robert Pattinson dengan Matt Reeves yang mengarahkan ini benar-benar tahu bagaimana penderitaan, bagaimana dengan aura yang didapatkan dari The Batman, bagaimana kekecewaannya selama ini, semuanya itu terwakilkan dalam paket lengkap di dalam diri seorang Robert Pattinson ini. Dan tidak banyak yang bisa mewakili rasa-rasa seorang Batman dari komiknya yang benar-benar sedih, painful dan sebagainya. Baru di versi Robert Pattinson inilah, karena sekarang kita baru menyaksikan lewat trailernya, tapi secara keseluruhan baru dari trailer saja, dari aura tatapan matanya dan sebagainya itu benar-benar membuat kita sampai berkaca-kaca. Dan ini nggak lebay, memang kita nggak meng-underestimate Batman lain. Memang film ini sendiri hadir berkat memang mempelajari beberapa kasus film-film terdahulu seperti Christopher Nolan dan sebagainya. Tapi memang secara keseluruhan di sini Matt Reeves benar-benar berhasil memberikan rasa dengan Batman, dan inilah sebenarnya seorang Batman sesungguhnya yang ada di dalam komiknya. Bagaimana penderitaan dan juga bagaimana hubungannya dengan seorang Catwoman, dan di sini ada banyak sekali fan service. Dan juga film ini kita benar-benar harapkan sebenarnya nyambung dengan DCU ke depannya, bukan film standalone dan sebagainya. Dan sejauh ini salah satu film yang paling membuat kita penasaran di tahun ini bahkan tahun depan jelas adalah The Batman ini. Nah, sekarang tanpa berlama lagi, karena memang kita tahu video ini bakal panjang, bakal setengah jam dan sebagainya. Sekarang kita akan langsung breakdown dan juga kita akan sampaikan beberapa maksud dari adegan-adegan yang hadir di trailer The Batman ini guys. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan siapkan kopi kalian, minuman kalian, cemilan kalian. Inilah dia The Batman trailer breakdown. Let's go! Di scene pembuka dari trailer The Batman, kita langsung diperlihatkan sebuah kafe yang terpencil. Di sini hanya kafe ini saja yang terang benderang dengan lampu neon yang sangat modernistik di sekitar lingkungan Gotham yang sangat kumuh dan sangat kacau. Kalau kita mencoba mencerna bagaimana visual yang kita lihat ini, tampaknya sutradara dari Matt Reeves ini memang berusaha untuk menampilkan suasana Gotham yang sangat kacau, namun tetap menonjolkan sisi-sisi modernistik dari film The Batman ini. Dan di adegan pembuka ini kita langsung diperlihatkan bagaimana polisi ini berusaha untuk mengepung seseorang yang sedang meminum kopi di sebuah kafe ini guys. Selanjutnya kita dibawa oleh kamera mendekat ke seorang pemuda yang sedang meminum kopi ini, dan yap, kalian pasti semua sudah tahu siapa sosok ini. Ini tentu saja The Riddler yang diperankan oleh Paul Dano. Tentu saja sepanjang trailernya kalau kalian sudah menyaksikan sampai selesai, memang sejauh ini wajah dari The Riddler ini memang sengaja disembunyikan oleh pihak sutradara. Kita tidak tahu alasannya apa, mungkin ini menjadi sisi misterius yang akan hadir di filmnya nanti guys. Tapi yang cukup unik dari proses penangkapan The Riddler ini, memang kita tahu dari gerak-geriknya dia ini sengaja menunggu polisi untuk menangkalnya di sebuah kafe ini, dan ini mensirakan bahwa misinya sudah berjalan dengan sangat lancar. Artinya di sini dia sudah membunuh wali kota dan sebagainya, membunuh dan juga menjalankan misinya sukses, dan kemudian dia ini tinggal memetik hasil dari misinya ini dan berusaha untuk sengaja ditangkap oleh polisi, dan tiba-tiba membuat The Batman ini tidak bisa menyakiti dirinya dan membuat The Batman benar-benar stres pada momen ini. Dan pada akhirnya The Riddler akan tertawa puas di balik penjara dengan Batman yang tidak bisa menyakiti dirinya. Masih di momen-momen penangkapan dari The Riddler, di sini kita juga sekaligus melihat sosok Jim Gordon juga ikut dalam proses penangkapan tersebut, yang semakin memperkuat dugaan kita kalau momen penangkapan ini adalah momen setelah kekacauan pembunuhan yang terjadi yang dilakukan oleh The Riddler, sehingga di sini Jim Gordon juga ikut menangkap seorang The Riddler ini setelah sekian lama ia ini tidak bisa tertangkap. Dan di scene selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana movement dari kamera yang sangat-sangat epic, memperlihatkan dan semakin dekat dengan sebuah cangkir yang di tengah-tengahnya ada tanda dari simbol dari seorang The Riddler. Dan di sini kalau kalian perhatikan dari warna cangkirnya yang hijau dan bergaris-garis seperti ini dan ada tanda tanya di tengahnya, sudah jelas ini adalah sebuah easter egg untuk penampilan dari The Riddler baik di komik-komik Marvel maupun di animasinya.
Dan tentu saja maksud dari The Riddler meninggalkan cangkir ini adalah meninggalkan simbol-simbol dan juga tanda tanya untuk The Batman tentunya. Setelah kita diperlihatkan logo wajib dari Warner Bros dan juga DC untuk setiap film-film mereka, di sini kita langsung diperlihatkan bagaimana kerennya Bat Signal versi The Batman ini. Kalau kita mencoba membandingkan dengan Bat Signal dari Batman yang lainnya, jelas ini adalah Bat Signal yang paling sederhana dan juga paling realistis. Dan jelas misi dari seorang Matt Reeves sebagai sutradara memang menampilkan The Batman ini serealistis mungkin dan sesederhana mungkin, dan sesuai dengan latar waktunya. Ini adalah tahun kedua dari The Batman setelah ayahnya meninggal. Dan tentu saja lokasi dari Bat Signal ini adalah di atas gedung dari GCPD, dan di sini kita juga langsung diperlihatkan sosok Jim Gordon yang siap menunggu seorang Batman datang. Berbarengan dengan epicnya cahaya dari Bat Signal menerangi langit dari kota Gotham, di sini kita juga mendengar suara dari Bruce Wayne di sini mengatakan kalau ketakutan adalah sebuah alat. Kemudian juga yang membuat kita mengkidik juga di sini Bruce Wayne dari Pattinson ini menceritakan kalau saat cahaya itu menerpa langit itu bukan hanya sekedar panggilan, tapi itu juga sebuah peringatan. Dan suara rendah dari Bat Pattinson ini benar-benar membuat kita ngeri dan juga mengkidik sendiri dengan aura yang ditimbulkan, dan kita semakin tidak sabar menantikan bagaimana kerennya filmnya nanti. Kalau kita mencoba mencerna perkataan dari Bat Pattinson ini, saat cahaya itu menerpa langit itu bukan sekedar panggilan, melainkan itu juga sebuah peringatan. Tentu saja Bat Signal ini memang fungsinya sama dengan Bat Signal dari film-film Batman terdahulu. Memang pada dasarnya baik di komik, di film dan sebagainya, fungsi dari Bat Signal ini dimanapun tentu saja untuk memperingati para villain bahwa Batman sedang ada di sekitar sini, dan membuat villain ini mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan. Setelah adegan Bat Signal yang dinyalakan oleh Jim Gordon, di sini kita langsung diperlihatkan sosok Bruce Wayne yang lengkap menggunakan kostum Batman-nya di film ini, guys. Tepat di momen ini memang Dallas Karen sempat menstop adegan ini dan memperhatikan secara detail bagaimana bentukan full dari kostum The Batman versi Robert Pattinson ini. Dan kalau kita melihat bagaimana kostum dari Robert Pattinson ini, benar-benar kita membandingkan dengan bagaimana kostum dari The Batman sebelumnya. Memang kostum dari The Batman satu ini memang yang paling sederhana di antara Batsuit lainnya. Dan memang itu hal yang wajar berhubung memang The Batman ini memang baru saja menjadi The Batman, dan bahkan kostumnya ini dirancang sendiri oleh dirinya untuk mendamaikan kota Gotham City. Tapi memang kalau kita perhatikan secara detail baik dari kostum dan sebagai aspek lainnya, memang seorang sutradara yaitu Matt Reeves ini berusaha untuk menggabungkan bagaimana elemen-elemen yang hadir dari film-film Batman sebelumnya menjadi satu paket lengkap yang hadir di film The Batman ini, termasuk dengan kostum dari Robert Pattinson ini, guys. Kalau kalian perhatikan bagaimana runcingnya telinga Batman di film ini, tentu saja ini mengacu ke penampilan Batman yang pernah hadir sebelumnya, tentu saja Batman karya Christopher Nolan dan juga Batman karya dari Tim Burton. Dan sudah jelas kita mengetahui bagaimana arah dari Matt Reeves tentu saja mengumpulkan berbagai aspek-aspek yang hadir sebelumnya menjadi satu paket lengkap di film The Batman ini. Sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini kita akhirnya diperlihatkan penjahat pertama yang hadir di trailer kedua dari The Batman ini, tentu saja The Clown Gang. Kita tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan The Jokers. Yang jelas menyalanya Bat Signal tadi mungkin berhubungan langsung dengan kejahatan yang dibuat oleh The Clown Gang ini, guys. Tapi memang kehadiran dari The Clown Gang ini memang menandakan kalau Batman memang selalu terhubung dengan The Jokers. Sejauh ini memang kehadiran dari The Joker di film The Batman ini sangat tipis dan kemungkinan besar dia tidak akan hadir di film ini, tapi setidaknya kehadiran dari The Clown Gang ini adalah Easter egg dan juga modal awal untuk kemunculan Jokers nanti kemungkinan di sequel dari film The Batman. Yang membuat kita gagal fokus dengan The Clown Gang ini tentu saja kehadiran seorang bocah yaitu Tim Drake yang hadir di series Titans. Ternyata ia juga hadir di film The Batman. Tentu saja aktor yang bernama Jay Lycurgo ini tentu saja memerankan Tim Drake di Titans, dan dia akan menggantikan Robin setelah Jason Todd. Sejauh ini kita tidak tahu apa maksud kehadiran Jay Lycurgo di film The Batman ini, apakah dia ada hubungannya dengan Tim Drake dan sebagainya. Tapi memang kalau kita mengingat film The Batman ini tidak berhubungan langsung dengan semesta dari DC ataupun dengan series Titan, tentu saja mungkin Jay Lycurgo ini hanyalah bocah biasa yang terjebak di antara kekejaman antara The Clown Gang dan juga The Batman. Tepat di adegan ini bocah ini benar-benar shock dan ketakutan melihat bagaimana kekejaman dari The Batman, dan jelas ini bukanlah Batman yang diidamkan oleh anak-anak karena The Batman satu ini benar-benar tidak ragu-ragu untuk membunuh bahkan melukai para penjahat yang hadir di Gotham City.
Di adegan selanjutnya kita melihat bagaimana perkelahian antara The Batman melawan The Clown Gang ini, dan lagi-lagi kita dibuat kagum dengan kostum dari Batman Robert Pattinson ini. Meskipun realistis, meskipun sangat sederhana, tapi ternyata juga anti peluru dan bahkan bisa menahan jenis tembakan apa saja. Di antara perkelahian antara The Clown Gang melawan The Batman ini kita diperlihatkan juga bagaimana kerennya kostum dari Batman yang ternyata juga menyimpan sengatan listrik yang sangat luar biasa, yang kita duga itu adalah teknologi dari Taser yang memiliki tegangan yang sangat tinggi dan bisa membuat lawannya pingsan seketika. Dari adegan sengatan ini jelas walaupun memang kostum dari versi Robert Pattinson ini sangat sederhana, tapi memang ternyata ada banyak sekali ornamen-ornamen yang ditingkatkan oleh Bruce Wayne yang bisa membantunya dalam pertarungan apapun. Sekarang mari kita lanjut ke scene selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan The Batman langsung menemui seorang The Riddler yang ternyata kalau kita lihat dari baju seorang The Riddler ini, ternyata lokasinya adalah di Arkham State Hospital. Di antara percakapan antara The Riddler dengan The Batman, di sini The Batman Bruce Wayne benar-benar marah dengan The Riddler ini, bahkan ia meninju-ninju kaca pembatas antara The Riddler dengan The Batman. Dan tentu saja adegan kemarahan dari Bruce Wayne ini sekaligus juga menjadi kultur yang sangat mendarah daging dari seorang The Batman Bruce Wayne di setiap film-filmnya. Bahkan dari nada interogasi dan juga marah-marah ini pernah hadir di film The Batman Christopher Nolan, digunakan juga oleh The Batman Ben Affleck. Dan tentu saja ini sebuah kultur yang wajib hadir di film The Batman, dan juga sekali lagi Matt Reeves berhasil menyatukan paket lengkap di setiap film-film Batman sebelumnya. Kalau kita coba membaca dari adegan ini, tentu saja di sini di momen ini The Riddler sudah sangat berhasil menjalankan setiap misinya dan membuat The Batman ini menghadiri mendatangi dirinya, dan bahkan dia sempat mengatakan kalau dia ini sudah lama menunggu The Batman, kenapa baru datang sekarang. Dan tentu saja di momen ini The Batman benar-benar putus asa dengan teka-teki yang diberikan oleh The Riddler. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana sebuah gedung meledak dengan dahsyatnya, dan tentu saja di sini sekaligus juga kita mendengar sebuah dialog dari Bruce Wayne yang mengatakan langsung nama The Riddler, sekaligus juga mengatakan kalau The Riddler lah penyebab dari semua kekacauan ini. Dan tentu saja scene ledakan sebuah gedung ini juga sangat nyambung dengan scene sebelumnya bagaimana The Batman benar-benar marah dengan The Riddler. Tentu saja Batman sangat marah dengan The Riddler dan juga menanyakan di mana lagi ia ini menyembunyikan bom dan juga bubuk mesiu, sehingga nanti bisa-bisa menghancurkan seluruh Gotham City kalau mereka tidak bertindak dengan sangat cepat. Intinya lokasi dari semua bom yang terletak dan juga tersebar di kota Gotham City ini hanya diketahui oleh The Riddler, dan inilah momen yang sangat membuat The Batman stres. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana Bruce Wayne dan juga Selina Kyle ternyata hadir di dalam pemakaman wali kota Don Mitchell. Tentu saja Don Mitchell ini tewas akibat perbuatan dari The Riddler yang hadir di trailer pertama dari The Batman sebelumnya. Tampaknya dari scene ini Bruce Wayne ini sedang menggali informasi siapa pelaku sebenarnya dari kematian wali kota tersebut, dan baru menyadari ternyata The Riddler lah dalang dari semua itu. Dan secara cepat kita langsung diperlihatkan adegan bagaimana sepatu boot seorang wanita yang baru keluar dari mobil. Siapa lagi kalau bukan sosok ini adalah Selina Kyle, atau yang akan berperan sebagai Catwoman di filmnya nanti. Sejauh ini kita juga penasaran kenapa Catwoman juga hadir di pemakaman Don Mitchell. Apakah ini adalah misi dari Selina Kyle untuk menginvestigasi siapa pelaku dan juga pembuat onar utama di film The Batman nantinya? Setelah itu adegan berganti dengan memperlihatkan bagaimana kerennya pemandangan dari Gotham City ketika sore hari, ketika matahari terbenam. Di sini kita bisa melihat bagaimana Zoe Kravitz yang memerankan Catwoman bertemu langsung dengan Batman-nya Bruce Wayne. Di adegan ini kita bisa melihat bagaimana Catwoman dan juga Batman bertemu di atas atap di sebuah kota di Gotham City, dan tiba-tiba Catwoman ini berbicara kalau dia ini bisa menjaga dirinya sendiri. Tentu saja di sini kita bisa melihat kalau hubungan antara Catwoman dan juga Batman ini mulai dekat, dan ternyata kemungkinan besar Batman ini mengetahui kalau Catwoman ini juga memiliki misi yang sama dengan Batman selama ini. Tentu saja untuk mencari dalang utama dari perbuatan jahat yang hadir di Gotham City di masa ini. Masih tepatnya di adegan ini kalau kalian perhatikan di sebelah kanannya, di sini kita juga sempat melihat bagaimana ada bat signal dari Batman. Nah, kita menduga lokasinya ini adalah di atas gedung GCPD milik kepolisian Gotham City. Kalau kita melihat sudah ada bat signal di antara mereka berdua ini, dugaan kita jangan-jangan Catwoman ini sengaja memanggil Batman dengan bat signal hanya untuk berbicara bagaimana misi-misi mereka selanjutnya.
Kemudian scene per scene berganti dengan sangat cepat memperlihatkan bagaimana kerennya sosok Zoe Kravitz sebagai Selena Kyle yang sedang menjalankan misi-misinya. Di sini kita bisa melihat bagaimana perkelahiannya, penyamarannya, dan benar-benar di sini kita sangat penasaran apa andil dari seorang Selena Kyle di antara pertarungan dan juga kasus utama yang ada di film The Batman ini. Sejauh ini kalau kita mencoba mencocokkan lokasi-lokasi yang didatangi oleh Selena Kyle ini, bisa jadi ini adalah misi dari Selena Kyle untuk menyelidiki villain dari The Batman ini, siapa lagi kalau bukan The Penguin. Di scene selanjutnya, akhirnya kita diperlihatkan dengan jelas bagaimana bentukan Colin Farrell sebagai The Penguin di film The Batman ini. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana bentukan luka yang sangat besar di pipinya, dan ini mendadakan kalau dia ini benar-benar seseorang yang sangat berpengalaman di dunia kejahatan. Dan tentu saja Penguin di film The Batman ini masih menjadi anggota geng terkenal di Gotham City. Dari sekedar tatapan wajah yang sangat bengis ini, kita bisa menerjemahkan kalau pada momen ini The Penguin benar-benar marah dengan ancaman kekacauan yang dihadirkan oleh The Batman. Sejauh ini di beberapa interview sendiri, Colin Farrell yang berperan sebagai The Penguin ini sudah mengkonfirmasi kalau perannya memang cukup sedikit di film The Batman. Kemungkinan besar dia sekedar villain-villain biasa, dan villain utama dari The Batman tentu saja The Riddler. Beralih ke scene selanjutnya, akhirnya kita diperlihatkan dengan jelas Andy Serkis yang berperan sebagai Alfred Pennyworth di sini sebagai pembantu dari Bruce Wayne, dan di sini kita melihat bagaimana versi dari Alfred Pennyworth yang lebih muda dan juga lebih sangar. Apalagi dengan bekas luka di pelipis kirinya ini benar-benar mengisarkan kalau dia ini mempunyai banyak sekali pengalaman dalam perkelahian, dalam hal-hal kriminal dan sebagainya, dan jelas ini sangat membantu Bruce Wayne pada akhirnya. Sejauh ini kita benar-benar penasaran apa peran dari Alfred versi muda ini di film The Batman ini. Apakah dia akan menjadi jahat di awal-awal kemudian menjadi baik di akhir-akhir? Kita tidak tahu. Yang jelas Alfred Pennyworth di versi ini benar-benar badass, dan juga bahkan di dalam cerita-cerita komiknya Batman memang Alfred ini selalu dengan keras melatih Bruce Wayne bagaimana cara Bruce Wayne berkelahi, bertahan hidup dan sebagainya. Kebanyakan hasil latihan dari The Batman ini memang dihasilkan dari Alfred Pennyworth. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana Bruce Wayne menggunakan kacamata yang jujur saja tidak cocok dengan dirinya, dan tampaknya di momen ini Bruce Wayne sedang meneliti sesuatu dan juga melakukan investigasi kecil-kecilan, dan tampaknya dia ini ingin mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua masalah yang ada di The Batman ini, yang selalu meninggalkan simbol-simbol yang sangat unik yang harus ia pecahkan seorang diri. Setelah kita melihat scene bagaimana Bruce Wayne menyamar, tiba-tiba kita dibawa ke markasnya The Batman. Di sini kita melihat bagaimana Bruce Wayne membuat sebuah peta untuk memecahkan teka-teki yang ditinggalkan oleh The Riddler selama ini. Kalau kalian perhatikan secara jeli, di sini kita melihat bagaimana Bruce Wayne dengan telanjang dada berada di tengah-tengah, dan di setiap cabang nama-nama dari korban The Riddler ini sudah banyak sekali berkas-berkas yang terkait setiap nama tersebut, seperti Coulson yang memiliki nama panjang yaitu Gil Coulson yang merupakan jaksa wilayah di Gotham City yang matinya secara tragis ditempel alat peledak sebagai alat penyampaian pesan dari The Riddler kepada The Batman, yang mana di situ kita mendengar ada kata-kata tidak ada lagi kebohongan. Kemudian kita juga melihat tulisan Mitchell yang merupakan Don Mitchell, wali kota yang dibunuh oleh The Riddler di awal-awal trailer yang pertama. Kemudian kita juga melihat ada kata-kata yang diterjemahkan yaitu dosa dari ayahku. Ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditulis oleh The Riddler yang ditujukan kepada Bruce Wayne, karena memang ayahnya yaitu Thomas Wayne juga terlibat dalam beberapa konflik-konflik politik yang ada di Gotham City yang membuat The Riddler ini benar-benar marah. Di daftar selanjutnya kita melihat ada tulisan Savage. Ini merupakan nama dari komisaris Gotham City yang diperankan oleh Alex Verne. Kemungkinan besar Savage ini adalah korban ketiga dari The Riddler. Di kata-kata yang terakhir yang sebenarnya juga tidak terlalu terlihat di dalam trailer, ini kalau diartikan adalah pembaharuan dalam sebuah kebohongan. Sejauh ini kita tidak tahu jelas apa maksud dari The Riddler ini memberikan kata-kata pembaharuan adalah sebuah kebohongan. Yang jelas kalau kita melihat bagaimana kejahatan The Riddler di dalam trailer The Batman ini, bisa saja pembaharuan dalam kebohongan ini adalah berkaitan dengan gejolak politik yang hadir di Gotham City yang sangat tidak disukai oleh The Riddler. Apalagi dengan terbunuhnya wali kota Don Mitchell, ini bisa mengartikan bahwa kata-kata ini merujuk ke situasi politik Gotham City yang sangat kacau pada saat itu. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana aura dendam dari seorang Bruce Wayne yang benar-benar marah dengan para kriminalitas yang ada di Gotham City, dan sembari itu kita juga mendengar kata-kata dari Alfred yang mengatakan kepada tuan mudanya yang maksudnya adalah memberikan nasihat kepada Bruce Wayne, di mana Alfred mengatakan jika ini terus berlanjut, tidak lama nantinya kamu tidak punya apa-apa lagi. Namun dengan cepat dengan wajah yang sangat dendam, kemudian Bruce Wayne menjawab, aku sama sekali tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan diriku.
Sudah jelas di sini kita bisa melihat bagaimana aura yang sangat membara-bara dari seorang Bruce Wayne. Di sini dia benar-benar marah dengan kematian dari kedua orang tuanya. Apalagi di momen ini baru 2 tahunan Bruce Wayne ini menjadi The Batman, apalagi dengan jiwanya yang masih muda dan masih membara-bara, jelas dia ini akan memusnahkan seluruh kejahatan yang ada di Gotham City. Dan tentunya misi utama Bruce Wayne menjadi The Batman adalah agar menghabisi semua villain yang ada di Gotham City, agar semua orang ini tidak mengalami nasib sial seperti apa yang ia rasakan dari kecil. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana The Batman mengejar penjahat menggunakan sepeda motornya, yang kita duga kalau kita melihat bagaimana adegan ini berada di sebuah makam, bisa jadi di sini Batman sedang melihat korban dari The Riddler. Tiba-tiba ia melihat ada kaki tangan dari seorang The Riddler, kemudian ia langsung mengejarnya. Kemudian dengan cepat scene berganti memperlihatkan The Batman ini memukuli beberapa anggota-anggota geng, dan tiba-tiba sampailah kita ke adegan bagaimana The Penguin ini berhadapan langsung dengan The Batman-nya Bruce Wayne. Di scene selanjutnya kita lagi-lagi melihat The Batman Robert Pattinson mengamuk di mana-mana, memukuli para gangster dimanapun ia menemunya, dan sekarang ia memukulnya di sebuah klub yang mirip sekali apa yang terjadi di The Batman-nya Christopher Nolan, di mana pada saat itu Batman-nya Christian Bale juga mencari Joker dalam sebuah klub malam dan menginterogasi Sal Maroni dan juga Eric Roberts. Nah, ternyata di Batman versi Matt Reeves ini juga melakukan sesuatu yang serupa. Di sini kita melihat Batman-nya Robert Pattinson menghajar para geng ini di dalam sebuah klub malam yang merupakan penghormatan kepada filmnya Christopher Nolan. Sekarang kita beralih ke scene selanjutnya di mana masih berada di tempat yang sama ketika Catwoman dan juga The Batman bertemu di atas sebuah gedung di sore hari memandangi kota Gotham City. Kemudian di sini kita bisa melihat bagaimana Catwoman ini mencoba mendekatkan diri kepada The Batman dan mengatakan mungkin kita tidak jauh berbeda. Dan kemudian dia bertanya lagi, siapa sebenarnya kamu di balik topeng The Batman ini? Dan jelas kalau kita melihat bagaimana percakapan ataupun dialog ini, kita tahu kalau pada saat ini Catwoman dan juga The Batman memang tidak sedekat seperti film-film sebelumnya. Bisa jadi karena memang ini film pertama, yang jelas ini adalah misi awal dari The Batman ini untuk menghancurkan para geng-geng yang ada di Gotham City dan mengesampingkan kehidupan percintaannya. Setelah adegan percakapan tadi, tiba-tiba kita melihat bagaimana Catwoman meloncat dari atas gedung ke bawah, dan juga di sini kita melihat bagaimana The Batman juga ikut meloncat ke bawah, yang kita duga di momen ini terjadi sebuah ledakan yang diakibatkan oleh The Riddler. Di scene selanjutnya yang merupakan salah satu scene favorit dari Daily Screen di sepanjang trailer The Batman ini, yaitu ketika Batman melewati lorong yang sangat gelap, kemudian ada para anggota geng yang menembaki dengan membabi buta ke kostum dari The Batman, dan di sini benar-benar epic, dan akhirnya The Batman membantai habis para gangster tersebut. Dan adegan ini benar-benar mengingatkan kita dengan adegan-adegan yang ada di Star Wars yang sangat-sangat epic. Tampaknya memang ini juga penghormatan untuk adegan yang ada di film-film Star Wars. Di beberapa adegan juga kita sempat melihat bagaimana kerennya Batmobile versi Batman Robert Pattinson. Di sini kita melihat bagaimana kekuatan dari mesin Batmobile ini menggunakan kekuatan dari roket yang benar-benar epic, guys. Sesuai dengan yang sering kita jelaskan sebelumnya, memang Batmobile versi Batman Robert Pattinson ini memang tidak secanggih yang ada di film-film The Batman sebelumnya. Berhubung memang ini di awal-awal Bruce Wayne menjadi Batman dan juga tahunnya pun mungkin tahun 90-an, memang sangat wajar kalau teknologi dari Batmobile ini memang tidak secanggih seperti Batmobile lainnya. Juga hal yang paling mencolok dari perbedaan antara Batman Robert Pattinson dan juga Batman lainnya dari cara mengemudikan Batmobile-nya. Di dalam trailer kita bahkan bisa melihat bagaimana Bruce Wayne ini membabi buta mengendarai Batmobile tersebut dan tampak sekali tidak terlalu mahir menggunakan Batmobile seperti Batman yang lainnya. Sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya di mana kita dibuat terkejut, ternyata Batman dikejar oleh para polisi Gotham City. Sejauh ini kita tidak tahu apa salah dari Batman, apakah kemungkinan Batman ini difitnah oleh The Riddler? Sejauh ini kita benar-benar tidak tahu, tapi yang jelas kalau kalian perhatikan di trailer pertama dari The Batman, memang sempat kita melihat bagaimana The Batman ini sedang menghajar polisi di kantornya. Apakah mungkin ini adalah sambungan dari adegan tersebut? Namun memang kalau kita melihat fakta kekejaman dari Batman Robert Pattinson ini, benar-benar wajar kalau polisi ini sempat mengejar dari Batman karena memang selalu melakukan hal yang brutal dan juga mengerikan kalau kita mencoba membandingkan dengan Batman sebelumnya. Tapi memang balik lagi kecurigaan terbesar kita di momen ini, tentu saja The Riddler ini sudah berhasil memfitnah dari The Batman.
Di scene selanjutnya di sini kita melihat ada banyak sekali mobil-mobil polisi yang sedang menjaga sebuah gedung yang sangat besar. Kita tidak tahu sejauh ini apa nama gedung ini, apakah ini gedung pengadilan ataupun ini adalah proses pengadilan dari seorang The Riddler. Sejauh ini jelas kita tidak tahu secara pasti. Namun kalau kita mencoba untuk menebak adegan ini, bisa jadi adegan ini adalah adegan ketika peristiwa kematian dari wali kota Don Michele yang dibunuh oleh The Riddler. Dan jelas kematian orang penting di Gotham City ini sangat menghebohkan warga dari Gotham City. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita diperlihatkan lagi bagaimana kostum lengkap dari seorang Batman Robert Pattinson, tapi memang bedanya di adegan ini kostumnya berlumuran kotoran dan juga penuh dengan tanah dan sebagainya. Kita menduga di sini ini adalah momen bagaimana Robert Pattinson terjebak di dalam sebuah ledakan yang disebabkan oleh The Riddler sehingga dia hampir saja tidak selamat. Dan di momen ini tampaknya The Batman sedang memandangi helikopter yang kemungkinan besar di dalam helikopter tersebut ada seorang The Riddler yang merupakan dalang utama dari ledakan yang sedang ia alami. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita diperlihatkan sebuah monitor yang besar yang kita duga inilah banner di jalanan. Tepat di dalam banner ini kita melihat ada tayangan dari seorang The Riddler yang sedang melakukan selfie dengan dirinya sendiri yang sedang melakukan kejahatan, terutama membunuh wali kota dan sebagainya. Di dalam vlognya ini justru The Riddler ini mengatakan kepada warga Gotham bahwa misinya tentu saja untuk menghapus orang-orang korup dan juga orang-orang politik yang berusaha menghancurkan Gotham City. Tentu sebenarnya misi utama dari seorang The Riddler ini memang sangat baik hati, tapi memang dalam usahanya membunuh orang itulah yang sangat tidak baik. Kemungkinan besar di momen ini warga Gotham City justru mendukung The Riddler seperti apa yang terjadi dengan The Joker dan sebagainya, bagaimana warga Gotham City ini sangat mudah untuk dihasut dan sebagainya. Dan di momen-momen ini bisa saja The Riddler ini memfitnah Batman dan membuat warga Gotham City tidak percaya lagi dengan sosok The Batman dan justru membenci seorang The Batman. Dan otomatis warga Gotham City ini akan menjadi pasukan dari The Riddler. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana The Batman sedang menghajar lawan yang ada di depannya, dan di sini juga ada seorang Catwoman. Di sini kita melihat bagaimana ekspresinya sangat ketakutan melihat aksi yang dilakukan oleh The Batman ini. Dari sorot mata ketakutan dari seorang Catwoman ini benar-benar tampaknya dia sangat shock dengan apa yang dilakukan oleh The Batman yang ia duga ia adalah seorang superhero, ternyata benar-benar membantai habis orang di depannya. Beralih ke scene selanjutnya yang juga sangat mencengangkan. Di sini kita diperlihatkan secara gamblang bagaimana body ataupun tubuh dari seorang Bruce Wayne yang ternyata ada banyak sekali bekas luka di punggungnya. Sejauh ini jelas kita menduga ini adalah beberapa tanda-tanda ketika ia melakukan pertarungan, karena memang kostum dari The Batman ini memang tidak secanggih seperti Batman sebelumnya. Tapi memang selain bekas luka dari pertarungan seorang Batman, jelas dari luka-luka di belakang punggungnya ini sangat mirip dengan kejadian yang ada di dalam komik, di mana ini adalah dampak dari pelatihan antara Alfred Pennyworth dengan Bruce Wayne ketika dari ia kecil sampai dewasa. Memang di dalam komiknya Alfred Pennyworth ini sangat berjasa dalam melatih ketahanan fisik dari seorang Bruce Wayne. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat bagaimana Batman sedang menggunakan suar Branowera ini sedang menuju ke suatu tempat, dan ternyata di belakangnya ada banyak sekali orang. Sejauh ini kita tidak tahu apakah ini polisi atau bisa saja ini adalah warga Gotham City yang terjebak di sebuah gedung akibat ledakan dari The Riddler. Dan di sini posisi dari Batman tentu saja menuntun para warga ini untuk keluar dan juga menyelamatkan diri. Menjelang ke detik-detik akhir dari trailer The Batman, di sini kita diperlihatkan bagaimana usaha dari seorang The Riddler ini mencoba untuk memaksa The Batman untuk mengakui kesalahannya dan juga tidak ada lagi kebohongan di dalam dirinya. Dan akhirnya sekarang kita sampailah ke detik-detik akhir dari trailer The Batman. Di sini kita diperlihatkan bagaimana momen kejar-kejaran yang sangat menegangkan di antara Penguin dan juga The Batman. Awalnya Penguin mengira kalau The Batman ini berhasil dilumpuhkan di dalam ledakan yang sangat dahsyat tersebut. Tapi ternyata apa? Secara tiba-tiba Batmobile meluncur dengan melayang dari udara dan menghempaskan mobil dari Penguin. Disinilah kita melihat bagaimana suit keren dari Matt Reeves yang menggunakan teknik upside down dan juga kamera yang terbalik. Dan di sini kita melihat bagaimana sosok The Batman ini auranya sangat-sangat mengerikan. Dan juga kalau kita melihat bagaimana pengambilan gambar yang seperti ini nampak sekali semakin mirip dengan kekelawar sesuai dengan jati diri dari seorang The Batman. Oke guys, itulah tadi breakdown trailer dari The Batman. Sejauh ini ada banyak sekali hal-hal yang keren yang bisa kita temukan dari trailer tersebut. Tapi jika kalian mungkin punya teori ataupun penemuan easter egg yang kita tidak bahas di video kali ini, jangan segan-segan untuk bantu kita untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.